Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Siti Zahida Nuruliza, mahasiswi semester 6, jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah Nahdlatul Ulama. Untuk itu, yuk tonton video ini sampai habis. Pada zaman dahulu, sebelum abad 11 Masehi, ada 9 orang yang mengajarkan agama Islam di Indonesia, yang disebut dengan sebutan Wali Songo atau yang artinya 9 wali. Nah, karena jasa 9 orang tersebut, orang-orang di Indonesia lebih mengenal ajaran agama Islam. Oleh karena itu, mengapa hingga saat ini jumlah Muslim di Indonesia lebih banyak dari agama yang lainnya? Wali Songo hadir di Indonesia dengan memasukkan unsur Islam ke dalam sebuah kebudayaan dan juga tradisi lokal yang ada. Kayak contohnya, pertunjukan wayang golek. Setelah periode Wali Songo berakhir, pada tahun 1900 Masehi, perjuangan Wali Songo pun dilanjutkan oleh para kiai yang berasal dari beberapa daerah di Indonesia. Di antara para kiai tersebut, ada murid Syekhana Khalil Bangkalan. Syekhana Khalil ini merupakan seorang ulama yang juga dikenal sebagai waliullah oleh masyarakat. Nah, murid beliau diantaranya ada Kiai Haji Maksum, kemudian ada Kiai Haji Hashim Asy'ari yang kemudian dilanjutkan oleh Kiai Haji Abdul Wahab, Hasbullah, dan juga kiai lainnya. Setelah cukup lama belajar di Bangkalan, para kiai tersebut memutuskan untuk berkeliling, melanjutkan perjalanan untuk mencari ilmu ke beberapa pondok pesantren yang ada di Indonesia. Nah, pada akhirnya Kiai Abdul Wahab, Kiai Bisri Sansyuri, dan juga kiai lainnya berguru kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari di Tebu Ireng, Jombang. Setelah beberapa tahun di pesantren ini, para kiai itu pun meminta izin kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk melanjutkan perjalanannya mencari ilmu ke kota Mekah. Nah, setelah mendapatkan restu dan juga izin dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, para kiai itu pun berangkat menuju kota Mekah. Hingga akhirnya, pada tahun 1916 Masehi, atas ide Kiai Wahab, maka terbentuklah sebuah gerakan yang diberi nama Nahdlatul Wathon atau yang bertujuan untuk membantu kebangkitan tanah air. Namun, di sisi lain ternyata para penjajah juga merebut hasil bumi para masyarakat, sehingga pada saat itu tuh terjadilah kemiskinan yang begitu parah. Nah, kemudian pada tahun 1918 Masehi, Kiai Wahab dan juga kiai lainnya memutuskan untuk membentuk sebuah gerakan lagi, yakni Nahdlatul Tujar. Nah, gerakan ini dibentuk untuk perkumpulan para pedagang agar mereka itu bisa meningkatkan perekonomian di tanah air. Tidak cukup di situ, ternyata pendidikan di Indonesia juga ikut terjajah. Sehingga pada tahun 1918 Masehi, Kiai Wahab itu kembali memiliki gagasan untuk mendirikan satu gerakan lagi. Nah, gerakan ini dinamakan Taswirul Afkar. Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan dan juga meningkatkan pendidikan yang ada di Indonesia. Setelah gerakan-gerakan ini berjalan sekitar 6 tahun, kemudian pada tahun 1924 Masehi, kondisi di tanah air ini kembali gaduh. Nah, karena pada saat itu, Raja Mekah Syahid Syarif Hussein itu telah digantikan oleh raja barunya, yakni Raja Ibnu Saud. Nah, pergantian ini tuh mengejutkan seluruh umat Islam karena penguasa baru ini dia tuh memiliki sebuah pandangan yang berbeda gitu dengan umat Islam lainnya. Terlebih, kekhawatiran mereka itu semakin memuncak karena pada saat itu si penguasa baru ini tuh memberlakukan satu mazhab di tanah Hijaz. Kemudian melakukan pemaksaan ajaran Wahabi terhadap umat Islam di Hijaz. Mendengar hal ini, tentu dong, maksudnya kiai yang ada di Indonesia tuh, di tanah air kita tuh, mereka jelas tidak tinggal diam gitu, karena dikhawatirkan berdampak gitu ke Indonesia itu sendiri. Nah, sehingga atas izin Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Wahab ini
mendirikan sebuah kepanitiaan, yakni Komite Hijaz. Nah, kepanitiaan ini tuh bertujuan untuk menyampaikan protes kepada Raja Ibnu Saud. Setelah melalui berbagai perjuangan yang berat ini, pada akhirnya, tanggal 31 Januari 1926 Masehi, para kiai ini sepakat untuk mendirikan suatu organisasi resmi yang dinamakan Nahdlatul Ulama, atau yang berarti Kebangkitan Ulama. Organisasi ini dipelopori oleh Kiai Wahab dan juga kiai lainnya, serta dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Setelah 1 tahun terbentuk, organisasi ini belum juga memiliki lambang. Nah, hingga akhirnya menjelang muktamar kedua atau pertemuan kedua pada tahun 1927 Masehi, Kiai Hashim menugaskan Kiai Ridwan Abdullah untuk membentuk sebuah lambang. Nah, hingga akhirnya terciptalah lambang organisasi ini berupa bola dunia dikelilingi dengan 9 bintang dan juga tali penyambung, serta tulisan Nahdlatul Ulama dalam bentuk tulisan Arab. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf dan juga terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.